Parade militer HAT ke-80 militer China dibuka dengan suasana megah di lapangan Tiananmen, Beijing. Kamera menyorot ribuan pasukan yang berdiri rapi dalam formasi presisi tanpa celah. Cuaca cerah, langit biru, dan latar musik orkestra militer yang menggema menambah kesan dramatis. Penonton dari dalam negeri maupun luar negeri menunggu dengan penuh antusias, karena parade ini digadang sebagai yang terbesar dalam sejarah militer China modern. Sorotan utama bukan hanya pada jumlah pasukan, tetapi pada teknologi pertahanan terbaru yang akan dipamerkan, termasuk rudal hipersonik, drone tempur, hingga tank generasi baru yang disebut mampu menantang kekuatan militer barat. Suara langkah pasukan mulai terdengar, ritmis dan kuat, mengisi seluruh area. Kamera memperlihatkan wajah para prajurit yang tampak tegas dan disiplin. Di barisan terdepan adalah unsur pasukan penjaga kehormatan, dengan seragam putih dan biru yang mengilap, membawa bendera merah besar dengan simbol bintang emas. Di belakang mereka, ratusan kendaraan tempur lapis baja bergerak perlahan, menampilkan kekuatan industri pertahanan China yang berkembang sangat cepat selama 2 dekade terakhir. Setiap kendaraan dilengkapi dengan sistem elektronik canggih, radar, dan perlindungan lapis baja modular. Penonton dibuat kagum dengan jumlah kendaraan yang merayap seperti gelombang baja tanpa henti. Parade kemudian menampilkan unit infanteri mekanis. Para prajurit membawa senapan serbuki BZ-191 dengan aksesoris optik canggih, kamera thermal, dan laser pointer. Senjata ini dipromosikan sebagai generasi baru yang lebih ringan, lebih ergonomis, dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Narator televisi China menjelaskan bahwa modernisasi militer bukan lagi soal jumlah, tetapi kualitas. China ingin menunjukkan bahwa mereka bersiap menghadapi peperangan masa depan, di mana teknologi dan informasi adalah kunci utama. Pada saat yang sama, retorika ini jelas mengirim pesan kepada dunia, China ingin diakui sebagai kekuatan militer global yang sejajar dengan Amerika Serikat dan Rusia. Langkah selanjutnya adalah penampilan unit pasukan khusus. Mereka bergerak cepat, berlari dalam formasi sambil membawa persenjataan beragam, mulai dari SMG, peluncur granat, hingga drone kecil yang dapat diluncurkan langsung di medan perang. Ini adalah simbol transisi dari taktik lama menuju operasi modern. Dalam beberapa tahun terakhir, China memperkuat pasukan khususnya untuk menghadapi skenario peperangan hibrida dan konflik regional. Di layar, penonton bisa melihat prajurit dengan helm pintar, dilengkapi kamera dan sistem komunikasi HUD yang mirip dengan militer AS. Teknologi ini memungkinkan komandan memonitor kondisi medan secara real-time, mengurangi risiko salah perintah di bawah tekanan. Sorotan selanjutnya pindah ke udara. Formasi jet tempur J-20 melintas dengan kecepatan tinggi, membelah langit. Jet siluman ini melambangkan pencapaian terbesar China di sektor aviasi militer. Mesin menderu keras, meninggalkan garis tipis putih di belakangnya. Formasi kemudian berputar dan menampilkan manuver akrobatik yang menggugah tepuk tangan penonton. J-20 diperkenalkan sebagai pesaing langsung F-22 dan F-35, menunjukkan ambisi Beijing dalam mengendalikan langit di kawasan Indo-Pasifik. Kamera menyorot kokpit, memperlihatkan kontrol digital dan sistem avionik modern. Tidak lama setelah itu, drone tempur UCAV melakukan flyby. Drone ini dirancang untuk operasi jarak jauh dengan kemampuan pengintaian dan serangan presisi. Ukurannya besar, sayap panjang, mirip dengan konsep Global Hawk milik AS. China mengklaim bahwa drone ini dapat menghindari radar musuh dan menyerang target kritis dengan amunisi pintar. Kombinasi jet siluman dan drone otonom menjadi simbol transformasi besar dalam strategi militer Asia Timur. Bagian paling ditunggu kemudian muncul, deretan rudal balistik strategis. Kendaraan pengangkut raksasa melintas dengan rudal besar berwarna hijau tua di atasnya. Rudal DF-41 menjadi bintang utama. Diklaim mampu membawa beberapa hulu ledak nuklir dengan jangkauan antar benua, dirancang untuk menjadi penangkal utama terhadap ancaman global. Tampang rudal-rudal ini mengirim pesan kuat kepada negara-negara lain, jangan coba-coba melemahkan kedaulatan China. Penampilan berikutnya adalah tank-tank tempur generasi baru tipe 99A. Tank ini dilengkapi mesin bertenaga besar, perlindungan komposit, dan sistem kendali tembak modern. Kamera memperlihatkan moncong meriam bergerak mengikuti target secara otomatis, menunjukkan kemampuan stabilisasi tinggi. Sementara itu, di belakangnya,
kendaraan amfibi dan platform artileri self-propellet bergerak dengan ritme teratur, memperlihatkan skala logistik yang menakjubkan. Parade HAT ke-80 ini juga memperkenalkan robot militer. Robot kecil berjalan di atas roda dan trek, sebagian membawa senapan, sebagian membawa sensor. Mereka dikendalikan secara jarak jauh melalui sistem AI sederhana. Walaupun belum siap digunakan dalam peperangan, robot-robot ini menunjukkan arah masa depan peperangan tanpa awak. Dunia menyaksikan bagaimana China berusaha mengejar bahkan melampaui Amerika Serikat dalam ranah robotik militer. Penonton kemudian disuguhkan dengan pasukan laut, termasuk unit marinir dengan eksoskeleton ringan yang membantu meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan. Mereka terlihat berjalan cepat dan stabil meski membawa beban berat. Kendaraan serbu amfibi melintas, diikuti rudal anti kapal berukuran besar yang diklaim mampu menenggelamkan kapal induk. Pesan ini sangat jelas, China siap mempertahankan klaim teritorialnya di Laut China Selatan. Sementara parade berjalan, narasi di media pemerintah menekankan tema utama, kebangkitan nasional, kekuatan, dan kebanggaan rakyat. Bagi Beijing, acara ini bukan sekadar menunjukkan senjata, tetapi demonstrasi kemampuan industri, keberhasilan ekonomi, dan stabilitas politik. Selama 80 tahun, telah berkembang dari pasukan gerilya menjadi kekuatan militer raksasa, dengan ambisi global yang tak bisa dipandang remeh. Parade ditutup dengan 1.000 prajurit menyanyikan lagu patriotik sambil mengibarkan bendera. Konfeti merah emas menghiasi langit, sementara jet kembali melintas membentuk formasi akhir. Para pemimpin negara berdiri memberi hormat. Kamera menyorot wajah Presiden China yang tersenyum, menandakan keyakinan bahwa negaranya sedang berada di puncak kekuatan. Suasana perlahan memudar, tapi pesan tetap jelas, militer China ingin dunia tahu bahwa mereka bukan lagi pengamat, tetapi pemain utama dalam tatanan global baru. Parade ini bukan hanya pertunjukan, melainkan deklarasi kekuatan, kesiapan, dan ambisi masa depan. Dengan perkembangan teknologi, modernisasi, serta peningkatan kemampuan tempur, dunia harus mempertimbangkan kembali strategi regional dan globalnya terhadap kebangkitan kekuatan baru dari Asia Timur ini.